Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bayu Perdana Putra MPB CGP Angkatan 6 dari SMAN 1 Sampang ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang telah saya buat dan telah saya laksanakan. Pertama, saya akan menyampaikan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, yang mana KHD memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab perlu pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya untuk mencapai pendidikan, di mana ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Memanusiakan manusia menjadi dasar utama dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ada perbedaan di mana di zaman kolonial pendidikan kala itu para pemuda-pemudi kita hanya dituntut dalam bersekolah untuk mengembangkan usaha para perusahaan-perusahaan milik Belanda, dan itu pun terpilih dan ada kasta-kastanya. Berbeda dengan sekarang, di mana kita dapat memperoleh pendidikan tanpa memandang suku, ras, agama, dan semua warga berhak untuk sekolah, merdeka untuk sekolah, merdeka untuk belajar, karena semua mempunyai hak yang sama sebagai manusia dalam belajar dan berpendidikan. 3 falsafah dan pandangan Bapak Ki Hajar Dewantoro yang terus melegenda dan melekat di hati kami, seluruh para pendidik di negeri ini. Ing ngarso song tulodo, ing madyo bangun karso, dan tutpuri handayani. Terus berusaha kami laksanakan meskipun perlu banyak perbaikan. Sebagai guru, kita harus bisa menjadi pemimpin dan memberikan suri teladan. Dan guru di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan tutpuri handayani, guru sebagai pendidik harus mampu memberikan dukungan moral dan semangat kerja dimanapun peserta didik kita berada. Sebelum saya mengetahui dan memahami filosofi pendidikan KHD, saya masih belum sepenuhnya memerdekakan siswa. Karena terkadang saya menuntut siswa untuk mampu melakukan banyak hal tanpa melihat bakat dan minat mereka. Yang ternyata murid menjadi seseorang di luar sana dengan baik itu belum tentu karena mau mengikuti arahan dari guru pendidik. Murid banyak hidup, bertahan, tumbuh kembangnya di luar sana setelah berpendidikan itu karena mereka memiliki bakat yang belum kita temukan dan belum kita merdekakan. Ilmu yang saya dapat setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran saya mulai berubah, terutama dalam melakukan pembelajaran, di mana siswa harus merdeka dalam belajar. Mereka bisa memilih dan menentukan masa depan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Guru sebagai penuntun dan pembimbing peserta didik. Guru tidak boleh memaksakan kehendak kepada siswa. Kita diminta melihat bakat dan minat pendidikan harus sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, siswa dituntut dengan teknologi abad 21. Guru harus terus bertransformasi, berevolusi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, agar peserta didik dapat merdeka belajar, berbudi pekerti luhur, dan bersosialisasi dalam masyarakat dengan baik. Inilah yang telah saya laksanakan di sekolah saya SMAN 1 Sampang, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, lebih berpihak pada murid, dan memerdekakan mereka dalam belajar. Suasana senang, nyaman, dan berpihak pada anak tentunya membuat mereka lebih nyaman dan merdeka. Kita seringkali lupa
Jika dialog yang baik diisi dengan mendengarkan, bukan cuma berbicara, menyimak bukan cuma berpendapat, memperhatikan bukan cuma ingin diperhatikan. Baru dengan begitulah kita bisa mewujudkan pembelajaran yang merdeka pada anak. Saya, Dimas Bayu Perdana Putra, MPD, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sampang.